minggu telah melewati pencurahan Roh Kudus. Ya. Tentunya kita berharap sebagaimana setelah 10 hari kemudian kita pada hari yang terakhir menerima pencurahan Roh Kudus dan juga kepenuhan. Kalau ada yang mengalami baptisan Roh Kudus, itu pun bisa terjadi. Dan tentunya kita berharap itu terus ada sampai hingga saat ini selama seminggu. Hanya kita mengerti juga bagaimana firman Tuhan mengatakan seorang Petrus bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa juga dia mengikuti Roh Kudus sehingga ditangking oleh Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi. Memang dunia ini begitu dinapis pada saat sekarang ini ya. Kalau saya ingin menggambarkan pada saat awal dosa itu hanya tidak boleh makan buah. Sekarang mungkin ribuan, puluhan ribu. Artinya dosa itu berkembang. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi, social pressure, tekanan sosial, kemudian juga tekanan ekonomi di Indonesia ini juga maupun di dunia itu juga semakin membuat manusia tertekan. Belum lagi apa yang terjadi dengan digital pressure, ya dunia digital ini juga saya beberapa kali sudah berbicara, tapi hanya berbicara mengenai AI. AI itu hanya satu bagian daripada digital pressure yang ada. Karena digital pressure itu juga masih ada yang pernah kita mengalami, itu yang namanya metaverse ya, itu yang kedua setelah AI. Metaverse itu pernah dulu mendengar yang namanya Ghazali, dia potret setiap hari. Potretnya biasa saja, tapi dia menjualnya di metaverse ya. Di dunia sebagai NFT, non fungible token ya, artinya sesuatu token yang unik sehingga dalam 1 tahun dia mendapatkan 13 miliar. Metaverse itu menggabungkan antara virtual dan realitas ya. Inilah yang juga membuat manusia itu semakin bingung. Realitas ada, virtual ada. Bayangkan seseorang membuat kota yang persis misalnya daerah Braga dia buat, ya, tanahnya dia jual. Dan itu lebih mahal dari tanah aslinya. Dan ada orang yang beli. Kan itu juga suatu hal yang aneh menurut saya. Kedua juga adalah namanya transhumanisme. Transhuman itu adalah bagaimana sekarang teknologi itu sudah mulai diterapkan di dalam tubuh manusia. Sehingga teknologi itu mendeteksi setiap syaraf, setiap pergerakan, sehingga dia bisa mengatur. Tujuannya apa? Yang paling mengatur syaraf manusia. Sehingga diharapkan manusia itu menjadi lebih sempurna. Penyakitnya bisa terdeteksi, ya kan? Kemudian polanya, caranya dia makan bisa juga diatur. Pola dia bertingkah laku juga bisa diatur. Itu namanya transhuman. Dan yang sekarang terjadi ini adalah, pernah dengar economy attention. Bayangkan, perhatian kita, fokus kita itu sudah menjadi komoditas. Di mana itu sekarang diperjualbelikan, diperebutkan. Perhatian, ya, fokus. Makanya pernah sadar nggak kita kalau scrolling 1 jam, ya, komputer algoritma membuat harus lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu namanya economy attention, yang membuat perhatian kita itu menjadi komoditas. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu menjadi, pertama, tekanan ekonomi, tekanan sosial, juga berbagai macam aliran-aliran kepercayaan, berbagai macam juga pembaharuan-pembaharuan perilaku manusia itu sudah mulai berubah dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, sore hari ini kita datang kepada Tuhan ya, untuk bagaimana Roh Kudus bisa memimpin kita. Ya. Kita mendapatkan kuasa. Tadi pagi Pendeta Mika juga berbicara kuasa Roh Kudus ya. Tapi kuasa itu bukan untuk supaya kita pamer rohani. Bukan supaya kita lebih hebat dari orang-orang lain ya. Kita memiliki kuasa supaya juga kita dalam media sosial kita bisa berdebat dan menang. Kita berbicara kuasa Tuhan supaya kita, pertama,
tetap setia. Kedua, tetap waras, tetap kudus, dan tetap bisa mengasihi. Sehingga kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah zaman ini. Itulah mengapa Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Klik. Oke. Ini mari tolong dibaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita melakukan dalam tahap-tahap. Pertama Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Betul, itu yang kita harus lakukan dari orang-orang terdekat kita, melebar ke tetangga-tetangga yang lainnya, kemudian melebar lagi hingga sampai ujung bumi. Tetapi kita lihat di sini, sebelum kita melakukan itu, apa yang dilakukan Tuhan? Dia memberikan Roh Kudus turun ke atas kita. Itu yang pertama. Jadi sebelum adanya gedung-gedung gereja, yang diperlukan adalah Roh Kudus. Sebelum ada sound system dan lain sebagainya, yang diperlukan adalah Roh Kudus. Sebelum kita melangkah, orang-orang menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum menerima Kristus, yang diperlukan adalah Roh Kudus. Kalau kita melihat konteks dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, tentunya kita tahu bahwa cerita ini adalah ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Murid-murid mengalami kebingungan. Mereka bingung apa yang akan terjadi. Mereka pada awalnya berharap bahwa Tuhan Yesus itu mau mengubah keadaan, ya kan? Yang tadinya menderita menjadi tidak menderita, yang tadinya dijajah Romawi hingga dia bisa bebas dari penjajahan Romawi. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan justru memberikan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan keadaan yang kita hadapi. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Sehingga berkata, aku akan lebih dahulu memenuhi engkau dengan rohku, supaya engkau tidak dikalahkan oleh keadaan. Klik. Kita memang hidup di zaman tadi saya katakan yang begitu complicated, ya. Klik. Ya, ini adalah zaman yang kalau misalnya kita data-data yang kita lihat di sini, ya, World Health Organization mengatakan 359 juta orang mengalami gangguan kecemasan. Dan kita juga melihat bahwa pengangguran di Indonesia itu meningkat. Upah buruh yang 3,29 juta per bulan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap bulannya. Masih ada sekitar 23 di Indonesia, saya bicara di Indonesia 23,36 juta yang di bawah garis kemiskinan. Tetapi di samping itu, bahwa manusia Indonesia menggunakan 21 jam 50 menit per minggu untuk internet, ya. Di mana bayangkan 230 juta orang sudah menggunakan internet. Itu 80% lebih penduduk Indonesia begitu familiar dengan internet. Akan tetapi apa yang terjadi di Gajah Mada, INAM saya, Indonesian National Adolescents Mental Health Survey mengatakan 1 dari 3 remaja Indonesia itu mengalami gangguan mental, masalah kesehatan mental. 1:20 mengalami namanya gangguan mental. Tadi yang 1:3 itu adalah mengalami kesehatan mental. Yang 1:20 itu adalah gangguan mental dalam 12 bulan terakhir dalam 1 tahun ini. Perceraian meningkat. Tahun lalu itu sekitar 400.000 orang mengalami perceraian. Saya ingin memberikan data-data ini hanya ingin memberikan gambaran. Ya. Artinya ini hanya untuk membunyikan alarm sama kita. Waspada. Waspada terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Akan tetapi Injil berkata tekanan di bawah tidak lebih besar daripada kuasa di atas. Amin. Tantangan zaman semakin besar, tetapi kuasa Roh Kudus tidak pernah kasar dan jauh lebih besar. Ya. Jadi kuasa Roh Kudus itu bukan hanya ketika kita menyanyi, kita merinding. Ya. Bukan hanya bahasa rohani untuk sekedar untuk menaikkan, turunkan emosi. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang hadir, memimpin, mengajar, menegur dan juga menghibur.
Selain itu juga Roh Kudus menyucikan. Kuasa Roh Kudus bukan terutama untuk membuat kita terkenal, tetapi membuat Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Saya ingin pada hari ini membawa 4 hal bagaimana Roh Kudus bisa menghadapi seluruh tantangan yang akan kita hadapi di dunia ini. Pertama itu adalah bagaimana Roh Kudus mengalahkan ketakutan. Yang kedua adalah bagaimana Roh Kudus bisa mengalahkan zaman ini, yaitu zaman digital. Ketiga adalah bagaimana Roh Kudus bisa menjaga kita untuk tetap kudus. Dan yang keempat adalah bagaimana Roh Kudus menjaga keluarga kita. Pertama, klik. Roh Kudus mengalahkan ketakutan. Mari kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini begitu jujur kalau menurut saya ya. Allah memberikan kita roh ketakutan. Paulus tidak berkata pada Timotius, Timotius, kamu tuh kurang iman ya karena kamu takut. Enggak berkata seperti itu juga. Ya. Tetapi Paulus berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya. Di sini kita melihat bahwa ketakutan tetap ada. Tetapi ketakutan itu tidak mengendalikan diri kita. Dia tidak menjadi tuan rumah di dalam hidup kita. Tetapi Roh Kuduslah yang seharusnya, karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, itu untuk membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kekuatan kasih dan ketertiban. Banyak jemaat, saya yakin ya, kalau Rico tadi sebelum ini merasa takut untuk tampil, dia tidak akan tampil. Artinya dia sudah mengalahkan ketakutan. Dan saya mengerti sejak kemarin, dia sudah sangat sibuk. Tadi aja jam 1 sudah di sini, mau berangkat. Saya bilang, lu ngapain di sini sampai jam 1? Tetapi dia sudah bisa mengalahkan itu. Kalau dia tetap takut, dia tidak akan pernah. Nah, disitulah makanya ketakutan itu tidak menjadi pengendali dari hidup kita. Kita mungkin takut akan apa yang terjadi. Kita takut menikah karena rumah tangga bisa berantakan. Kita takut punya anak karena melihat dunia. Ini banyak sekarang di negara-negara maju sekalipun mereka tidak ingin memiliki anak. Karena apa? Tekanan ekonomi, ya kan, melihat segala sesuatunya sehingga mereka tidak ingin memilih untuk tidak memiliki keturunan. Ada juga yang takut masa depan, harga naik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menganggap bahwa ketakutan itu adalah tamu dalam rumah kita, dia itu tamu yang pinter ngomong. Maksudnya apa? Ya, ketakutan ketika dia datang itu selalu mengatakan gimana kalau kamu gagal, gimana kalau kamu sakit, gimana apa kalau anakmu salah jalan. Selalu itu yang menjadi topik pembicaraan. Segala sesuatunya dia ngomong-ngomong membuat kita takut. Tetapi satu hal, dia tidak memiliki data. Mengapa kamu takut? Ya kan? Mengapa kamu takut salah jalan? Ya, dia nggak memiliki data. Hanya membawa pandangan kita, ya, imajinasi kita sehingga kita memiliki rasa takut. Ya. Jadi masalahnya ketika ketakutan memimpin, kita mulai membuat keputusan dari tempat yang gelap. Itu permasalahannya. Kita jadi mudah marah, mudah curiga, mudah mengontrol orang lain. Nah, Roh Kudus datang bukan untuk menghilangkan semua masalah secara instan, tetapi untuk mengganti pusat kendali hidup kita. Paulus berkata, tadi di ayat yang tadi dikatakan adalah 3 kata. Kekuatan, kemudian kasih dan ketertiban. Apa itu? Kekuatan, ketika roh ada kekuatan itu memberikan kita kekuatan untuk dapat taat kepada firman Tuhan. Kasih artinya apa? Kita memiliki keberanian untuk selalu bersikap sabar, bersikap tidak egois, bersikap murah hati, ya, mengampuni, itulah kasih. Dan yang ketiga adalah ketertiban. Ketika roh ketertiban ada, itu artinya kita bisa menguasai diri, ya. Kita tidak panik, kita tidak liar. Itu yang ingin diberitakan oleh Pak Paulus lah. Iya, Pak Paulus lah. Bapak. Jadi kita tidak nekat, ya. Kita tidak salah arah. Roh Kudus menjadikan kita kuat, penuh kasih dan stabil. Klik.
kita memiliki satu ilustrasi di sini bagaimana jiwa lemah ya. Kita mengetahui sekali, kita kadang-kadang 20% HP kita aja kita sudah bingung, ya kan? Di mana saya harus nge-charge ini kan? Seolah-olah dunia itu bisa kita kehilangan segalanya kalau misalnya HP kita mati ya 20%. Tetapi 5% dari kita, baterai kita, hubungan dengan Tuhan, kita kadang-kadang kita tidak aware. Sama seperti HP, kalau baterainya lemah, demikian juga kita lemah, ya. Sabarnya lemah, ya kan? Senyumnya juga lemah, hemat, ya kan? Semuanya dihemat, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa tetap ini, bisa hidup gitu kan? Sehingga semuanya dihemat juga. Ya lemah, ya hemat ya. Kemudian itulah yang membuat manusia ketika hubungan dengan Tuhan itu menjadi lemah, kita mudah meledak-ledak oleh perkara kecil. Bukan karena perkara itu besar, tetapi karena baterai rohaninya itu sudah merah. Roh Kudus adalah kuasa atas yang mengisi kembali hidup kita. Kita memerlukan Roh Kudus supaya baterai hubungan kita dengan Tuhan itu kembali selalu nyala. Tapi dia bukan power bank, ya, dicolok, ya kan? Kalau enggak dilepas lagi, ya itu. Tetapi dia adalah yang selalu ada di dalam kita. Ia adalah hadirat Allah yang diam di dalam kita. Persoalannya apakah kita mau mengikuti roh atau kita ingin mengikuti daging. Dengan adanya Roh Kudus itu juga mengingatkan kita bahwa kita bukan orang yang yatim piatu rohani. Bukan menghadapi hidup sendirian. Ya. Roh Kudus menolong juga kita ketika kita kehilangan arah. Ya. Beberapa waktu yang lalu Mika juga mengatakan bahwa Roh Kudus juga menolong, kapan itu ya? Menolong kita dalam waktu berdoa. Waktu yang ya hari ketujuh ya, menolong kita untuk berdoa. Kita nggak tahu berdoa ditolong. Bahkan hal tersebut bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Bukan bisa dilakukan, Roh Kudus mau melakukan itu untuk kita. Ya. Jadi ketika dunia memberikan ketakutan, Roh Kudus itu memberikan ketenangan. Ketika kita ingin ya, karena dunia mengatakan begini, kamu harus bisa menguasai semuanya supaya apa? Kamu aman. Tapi Roh Kudus mengatakan bahwa kendali tertinggi hanya pada Tuhan, bukan pada dirimu. Ya, hanya satu, serahkan kepada Tuhan, taati langkah berikutnya apa yang Tuhan mau. Yang kedua adalah ketika kita panik, ketika harus bingung masa depan saya seperti apa. Roh Kudus berkata, kamu enggak perlu takut. Kamu mengenal Tuhan yang memiliki dan memegang masa depanmu. Jadi selalu Roh Kudus itu terbalik dari apa yang dunia katakan. Kita pun juga harus jujur bahwa ketakutan juga perlu adanya penanganannya. Kita enggak perlu, artinya kita enggak juga harus segala sesuatunya harus rohani. Roh Kudus bisa berbicara melalui doa, firman Tuhan, kawan, bisa. Ya kan? Pendeta, bisa melalui itu. Artinya mintalah pertolongan juga kepada apa yang Tuhan tunjukkan. Bisa melalui konseling. Itu yang membuat kita semakin lama semakin hidup. Karena kita juga makhluk sosial. Jangan saya tidak mengatakan tidak ada kuasa doa. Tetapi ketika kita berdoa pasti dibimbing Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan. Ya. Setelah itu misalnya kita bertemu seseorang kalau mengatakan ya sudah, kalau kamu memiliki masalah ya sudah ampuni saja saudaramu. Lakukan itu. Karena Roh Kudus mau berbicara melalui kawan yang kamu ajak bicara supaya kita mengampuni. Ya. Jadi yang pertama adalah serahkan, sebutkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Apa yang kita takutkan? Tuhan, saya takut anak saya salah jalan. Tuhan, saya takut gagal. Ketika kita menyerahkan seluruh ketakutan kita kepada Tuhan, ya, ketakutan itu menjadi lemah kuasanya. Semakin lama, semakin lemah. Yang kedua adalah klik Roh Kudus menghadapi dunia yang sekarang ini, dunia digital. Bisa kita baca dalam ini ayat yang sering kita dengar, Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertama adalah kita tidak boleh serupa dengan dunia ini.
Kemudian kita berubah pembaruan budi kita supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna ya. Saya merasa bahwa ayat ini sangat relevan dengan keadaan kita ya di dunia ini ya, di zaman digital ini. Memang pada saat Paulus pada saat itu dia pastinya nggak memegang itu namanya smartphone ya. Dia pastinya nggak tahu itu yang namanya internet. Tetapi ia memahami masalah yang lebih dalam daripada itu. Yang pertama adalah dunia punya pola. Yang kedua, dan pola itu ingin mencetak kita. Ya. Artinya Paulus sendiri sudah mengerti ya, karena setan itu enggak sepintar Tuhan lah. Gayanya dari dulu dan sekarang sama. Artinya apa? Polanya sama. Dan apa yang ingin dilakukan adalah mencetak kita, menarik kita untuk masuk ke dalam cetakan pola dunia itu. Kalau dulu memang melalui pasar-pasar ya kan, melalui rumah-rumah ibadah, perilaku manusia dibentuk oleh itu, kekuasaan dan lain sebagainya. Hari ini lewat layar di tangan kita. Masalahnya sih bukan sekedar teknologi, masalahnya adalah siapa yang membentuk pikiran dan keinginan kita. Itu maksudnya. Dan kita ini hidup di zaman di mana layar kecil ini bisa menjadi mimbar yang besar, kurang gede. Dan sialnya algoritma itu kayak Tuhan, nggak tidur, ya kan? Mau kapan aja dia tahu, ya apa yang kita suka, ya kan? Apa yang membuat kita marah, ya, di mana apa yang memberikan kita sesuatu yang membuat kita sedih. Tadi ini belum, tadi udah. Itu yang terjadi. Jadi dia bisa mencetak pola itu. Tanpa disadari algoritma itu bisa menjadi guru rohani kita yang palsu, kurang. Ia bisa mengajarkan kita bandingkan diri kita. Media sosial itu membuat orang apa? Kecenderungannya adalah membandingkan kita sama yang kita kenal. Oh dia punya mobil, oh dia sudah punya rumah, ya kan? Oh dia operasi plastik, makanya perempuan-perempuan sekarang banyak yang akhirnya yang tadinya nggak mau operasi plastik, banyak operasi plastik. Nah itu loh membanding, validasi ya. Di dalam media sosial juga kita pengen ya, ketika kita mau membuat sesuatu itu orang-orang melihatnya. Dan itu juga membuat kita cepat tersinggung, cepat menghakimi. Di media sosial sering kita melihat orang mencaci maki. Ya. Sulit diam di hadapan Tuhan. Jadi inilah hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Tetapi kita juga gak boleh naif karena segala sesuatunya itu memiliki pisau bermata dua. Teknologi juga membuat kita bisa berkhotbah di Indonesia, didengarkan di Amerika. Ataupun sebaliknya, kita bisa melihat itu dan itulah menjadi alat. Dan suatu pandangan yang sering kita lakukan adalah, bukan kita lihat ya pandangan. Orang-orang di meja makan nasinya hangat, lauknya juga begitu enak gitu kan. Tetapi yang membuat mereka itu bapaknya sibuk scroll berita, mamanya sibuk cari resep apa yang enak, anaknya main game. Sehingga mereka tidak bersentuhan sama sekali. Ya. Banyak rumah kehilangan percakapan bukan karena tidak ada orang, melainkan karena perhatiannya sudah dijajah. Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan jangan menjadi serupa. Kata itu berarti jangan biarkan dunia memasukkan kita ke dalam cetakannya. Dunia digital punya cetakan. Tetapi Roh Kudus melakukan pembaharuan budi. Mengajar kita berpikir ulang, menilai ulang, menginginkan ulang. Kekudusan digital dimulai bukan saat kita membuang semua gawai. Tetapi tahta kita saatnya kembali kepada Tuhan. Klik. Roh Kudus menolong kita menguasai diri. Buah kehidupan yang dipimpin roh bukan hanya kelihatan di gereja, tapi juga yang tersembunyi. Banyak orang menyanyikan lagu-lagu begitu hikmatnya, bahkan sampai menitikkan air mata, ya kan? Suaranya begitu keras, tapi sampai rumah suara kerasnya untuk maki-maki. Ya, banyak seperti itu. Bahkan ketika dia buka Facebook, yang keluar adalah komentar-komentar yang kalau malaikat baca aja astagfirullah ya. Itu sering
sering kita. Jadi jadi jempol juga perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi hikmat. Artinya begini, tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang lucu itu membangun. Ada juga kelucuan-kelucuan yang kita tonton itu ternyata tidak membangun. Ya. Itu MBG. Enggak, saya melihat begini. Ya orang yang ya kalau kayak dulu ya yang orang yang berpakaian tidak seharusnya misalnya ya itu dianggap lucu. Atau misalnya laki-laki jadi perempuan, ya itu dianggap lucu. Seperti Tesi, seperti itu kan. Nah hal-hal itu juga saya nggak mengatakan bahwa saya nggak mengatakan, bukan nggak mengatakan, saya pikir itu suatu hal yang salah ya. Walaupun itu sudah menjadi penerimaan masyarakat. Dan itu juga menimbulkan image, pikiran dari anak-anak sehingga terbawa bahwa itu sesuatu hal yang wajar. Jadi Roh Kudus memberikan hikmat, apakah ini benar, apakah ini perlu, apakah segala sesuatunya itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi dunia digital membawa kita bereaksi, Roh Kudus menolong kita merespon dengan bijaksana. Roh Kudus menjaga fokus kita kepada Tuhan. Salah satu tantangan terbesar kita ini adalah hilangnya keheningan. Handphone kita tang ting tung ya kan. Baru bangun tidur tang ting tung. Kalau dulu orang susah cari informasi. Tapi sekarang orang susah cari keheningan. Kalau zaman dulu mungkin ibu gembala pacaran jaraknya jauh, nunggu surat bisa sampai seminggu ya. Tapi kalau sekarang ya, email kita dibalas langsung instan. Sehingga apa? Segala sesuatunya bisa dilakukan dengan cepat. Ada hal-hal dalam hidup rohani yang tidak bisa di microwave, artinya secara instan. Pertumbuhan karakter itu butuh waktu, gak bisa instan. Doa butuh kehadiran, ya. Firman butuh perenungan. Maka teknologi bukan untuk menguasai diri kita, tetapi kuasailah teknologi. Makanya saya sarankan belajar teknologi. Untuk bisa mengerti apa yang bisa kita gunakan, apa yang tidak bisa kita gunakan. Karena teknologi juga perlu. Pakailah internet untuk belajar. Banyak hal-hal. Waktu di mana di PGPI kita belajar bagaimana AI bisa membantu kita untuk bisa menyusun khotbah, ya kan? Bukan hanya untuk menyusun khotbah, bisa juga untuk Bible study, lebih cepat. Kalau dulu orang harus membuka komentari dan lain sebagainya, kalau sekarang enggak tanya. Walaupun harus diuji juga bahwa tidak bahwa pernyataan itu tidak 100% benar, ya. Makanya selalu minta Roh Kudus untuk melakukan itu. Yang kedua adalah buatlah menjadi liturgi digital di dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Buatlah pola. Kadang kita harus juga meninggalkan HP kita. Untuk di meja makan sama keluarga, hilangkan kebiasaan untuk menaruh HP di meja. Tapi taruhlah HP di tempat yang tidak bisa ditemukan di meja. Sehingga ada waktu untuk berbicara. Kalau perlu coba ya. Saya juga pengen nyoba nih, saya belum. Tapi saya terpikir begini, malam ini HP jangan di-charge. Pusing gak besok pagi? Ya, coba. Nah, minggu depan nanti kita tanya, ya, gimana hasilnya? HP malam ini gak di-charge. Ya. Yang ketiga adalah Roh Kudus menjaga kita kekudusan. Klik, kita baca dari Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saat ini
kejujuran itu sesuatu yang mahal. Setan itu sudah begitu pintar membuat dosa itu kelihatannya tidak berdosa, tipis-tipis. Ya kan? Kalau dulu yang namanya pornografi, ya kan, namanya film cabul. Sekarang film dewasa. Artinya kelihatannya orang dewasa boleh nonton itu kan? Itu. Dulu yang namanya pelacur ya pelacur. Sekarang pekerja seks komersial. Artinya produknya seks, dia adalah pekerja. Bayangin. Jadi dibuat tipis-tipis, hampir tidak. Itu adalah gaya-gaya penipuan. Sewaktu kita iri hati ya dibilang, oh itu motivasi. Ya kan, kamu harus punya ambisi gitu kan. Waktu nipu dikit-dikit, oh itu kamu pintar melihat peluang. Nah, jadi saya juga melihat buku-buku motivation building itu banyak juga yang tidak sesuai dengan Alkitab. Percayalah, Alkitab itu adalah buku kehidupan. Segala sesuatunya, apapun yang ada dalam buku motivasi itu semuanya ada dalam Alkitab. Bahkan buku-buku psikologi yang ilmiah, semuanya itu diambil dari Alkitab. Misalnya kita mengenal bagaimana karakter manusia, sanguin, kolerik, flekmatis dan lain sebagainya, itu ada. Dan ada contoh-contohnya, Abraham, ya kan, Petrus, terus Paulus yang soal sanguin. Nah, inilah yang membuat saya udah nggak banyak, saya dulu buku-buku saya nggak baca lagi. Baca Alkitab dan lihat, telitilah bagaimana karakter orang, ya kan, apa yang diberitakan. Dalam setiap peristiwa pasti ada pengetahuan yang bisa kita ambil dari situ. Karena Alkitab itu adalah buku kehidupan. Makanya kita mengenal namanya sola scriptura, semuanya bersumber dari sana. Dari Alkitab. Jadi Roh Kudus disebut roh kebenaran, ini akan memimpin kita bukannya menjauh. Tidak akan juga memanjakan kebohongan ya, yang tadi yang saya sudah ceritakan. Saya bicarakan, tidak juga berkata, gak apa-apa, semua orang juga begitu. Nah, atau misalnya begini, memang kamu salah, memang kamu kurang benar, tapi ada orang yang lebih gak benar daripada kamu. Artinya apa? Mentoleransi hal-hal yang menjadi seharusnya tidak kita lakukan. Saya membayangkan misalnya, ya rumah saya kebakaran. Ya tapi kamu syukur rumah orang lain kebakarnya lebih besar. Rumah kebakaran mah kebakaran aja habis. Ya kan? Jadi kita nggak bisa membuat segala sesuatunya itu yang mengecilkan dosa. Ya bayangkan aja ya, kalau misalnya satu retakan dalam bendungan itu akhirnya bisa membuat bendungan itu bobol. Itulah dosa, makanya satu-satunya ajaran yang melarang kita berkompromi dengan dosa itu hanya kekristenan. Hanya kekristenan. Yang lainnya masih ada. Kita mengejar kekudusan karena kita sudah ditebus. Kekudusan itu bukan usaha manusia untuk membeli keselamatan, melainkan respon orang yang sudah menerima anugerah. Kekudusan itu adalah hidup yang dipisahkan dari dosa oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus menjaga kekudusan dengan cara membawa kita kepada kebenaran. Ia bisa menghibur, tapi juga dia bisa menegur. Dan teguran Roh Kudus itu berbeda dengan tuduhan si jahat. Tuduhan iblis itu membuat kita lari daripada Tuhan. Mungkin karena malu, ya kan? Atau mungkin karena marah. Ya. Melihat misalnya kita tidak mengerti kok Tuhan seperti ini. Tetapi Roh Kudus mengatakan bahwa ketika kamu sudah penuh dengan dosa, Tuhan bisa cucikan. Kotormu itu akan tahir oleh Tuhan. Dalam dunia kerja sering kekudusan ini menjadi hal-hal yang ya kelihatannya kecil. Baik itu manipulasi dalam hal-hal yang bukan keuangan, tetapi misalnya waktu, ya kan, apa yang harus kita berikan, banyak hal-hal. Makanya Roh Kuduslah yang harus memimpin kita seperti yang dikatakan Mika 3 ayat 8.
Mika 3 ayat 8, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ini dia. Pertama, Roh Kudus membuat kita tahu akan dosa. Kedua, Roh Kudus ya memiliki keberanian untuk menyebut dosa sebagai dosa. Ketidakadilan sebagai ketidakadilan. Dan gereja zaman sekarang membutuhkan hal ini. Bukan keberanian untuk kasar, tetapi keberanian untuk benar. Dan bukan juga keberanian untuk paling suci, tetapi keberanian untuk hidup jujur ketika jujur itu makin tidak populer. Angka korupsi di kita itu menurut CPI itu pada tahun 2025 itu adalah 34%, artinya ini angka yang agak mengkhawatirkan di mana negara-negara maju itu di bawah 10%. Ya. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, roh kita sudah terbiasa dengan hal-hal baik. Waktu kita menerima uang kembalian dari kasir, kita kasih 2.000 dikembaliin misalnya 98.000, pastinya kita nggak usah bergumul kembaliin enggak atau puji Tuhan atau enggak. Langsung pasti kita kembalikan. Bapak atau Ibu salah kasih. Dan itu menjadi kebiasaan. Klik. Kita juga melihat kekudusan ini menyangkut dunia lain, membentuk hati kita. Ada dosa yang tidak terlihat, tetapi ada yang membentuk kita pelan-pelan. Ya, misalnya kepahitan, ya, fantasi yang kotor, iri hati, kesombongan, rohani, kecanduan. Bahkan yang sekarang ini adalah kecanduan validasi. Makanya flexing itu begitu banyak. Ya, itu hanya karena apa? Kecanduan, validasi, ya, keinginan untuk dipuji dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang kita tahu bagaimana status orang-orang dari media sosial yang jauh, tapi kita tidak tahu status diri kita sendiri seperti apa. Pada saat kita mengupdate aplikasi, kita lupa mengupdate pertobatan kita. Nah, disinilah Roh Kudus menolong kita untuk memeriksa hati kita. Bukan untuk membenci, tapi untuk membuka ruang. Membuka ruang kita kepada Tuhan untuk adanya pemulihan. Bagaimana Roh Kudus menjaga kekudusan? Pertama adalah ia menerangi. Ada hal yang dulu dianggap biasa-biasa saja, ya. Lalu setelah berjalan dengan Tuhan, hati kita mulai gelisah. Jangan abaikan itu. Itu adalah suara Roh Kudus. Yang kedua adalah memberi kuasa untuk berkata tidak. Berkata tidak itu bukan artinya kita tidak bertoleransi, tapi kita ingin melakukan hal yang benar. Dan sekarang ini berkata tidak itu agak sulit dilakukan. Karena apa? Karena itu tadi kita memerlukan validasi dari orang-orang. Kita ingin banyak teman, kita ingin menyenangkan hati orang. Tapi kita lupa yang seharusnya kita senangkan adalah hati Tuhan. Yang ketiga adalah Roh Kudus pasti akan membentuk kita masuk ke dalam komunitas yang menolong. Gereja, kawan-kawan seiman, kawan-kawan yang lebih baik. Ya. Kalau kita masuk ke kumpulan-kumpulan orang yang komunitas yang akhirnya misalnya pecandu, pasti kita sudah tidak merasa nyaman, ya kan? Roh Kudus akan memimpin kita di sana. Nah, oleh karena itu tentunya kita bertanya-tanya dari ketiga hal tadi, apa yang ingin kita perangi? Di area mana yang kita sudah atau selalu kompromi? Tentunya itu akan menjadi evaluasi diri kita sendiri. Kebohongan apa yang kita percaya dan langkah ketaatan apa yang akan kita lakukan, yang akan kita minta Roh Kudus untuk lakukan hari ini. Beberapa hari yang lalu di Komal saya bicara sama Ican, ya sangat simpel saya bilang gini. Ini bicara sama masalah rokok ya. Saya sudah berkurang dari 4 bungkus menjadi 3 bungkus, 2 bungkus. Saya bilang gini, saya gak masalah itu, saya bilang. Tetapi apakah rokok itu menguasai dirimu atau tidak? Kalau rokok itu menguasai dirimu, mau satu batang pun, ya, itu berarti kamu sudah punya 2 Tuhan, saya bilang. Nah, sekarang coba aja, besok gini aja, kamu atur aja, artinya, saya pengen 3 hari nggak mau ngerokok. Ya, hari keempat saya 1 batang, hari kelima nggak merokok lagi. Dan apa yang terjadi? Nggak bisa tuh, makanya saya bilang, artinya kamu tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Kamu dikuasai oleh sesuatu.
Bukan hanya rokok, apapun itu. Ketika sesuatu itu menguasai, baik itu kekayaan, uang, dan lain sebagainya, itu adalah Tuhanmu ketika dia menguasai dirimu. Ya. Nah, yang keempat, ini kita bicara mengenai keluarga dan generasi. Ya. Kita baca dari Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel menunjukkan bahwa karya Roh Kudus bersifat lintas generasi. Anak laki-laki, perempuan, orang tua, teruna, semua masuk dalam janji pencurahan. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya dicurahkan untuk orang-orang yang bicara di mimbar. Untuk kita semua, ya. Bukan hanya untuk pengurus gereja. Roh Kudus bukan hanya untuk juga kelompok-kelompok tertentu. Lintas generasi dicurahkan untuk seluruh umat Tuhan. Hidup dalam arah dan kuasa Allah. Banyak memang akhir-akhir ini keluarga merasa lelah ya. Ada dalam satu rumah, tetangganya sih tidak melihat mereka berantem. Ya kan misalnya anak sama orang tua kan mereka nggak ngelihat. Tapi ternyata mereka ada gencatan senjata dan tidak juga hidup damai gitu kan. Hanya nggak mau ngomong. Akhirnya ya kan supaya jangan ribut ya mereka nggak ngomong. Banyak yang seperti itu. Dan bagaimana juga sekarang ibu-ibu kadang-kadang bingung. Bagaimana kamu di sekolah itu kan. Pertanyaannya dijawab enggak ada. Ya. Tetapi begitu dia masuk kamar ya. Dia bisa menulis di media sosial 3 halaman. Waktu ditanya dia hemat. Tapi sama kuota dia tidak hemat. Nah itu yang terjadi sekarang. Dulu ketika saya bermain, jam 6 sore suruh masuk rumah. Dan itu masih aman. Ya kan? Karena di dalam rumah kita aman. Sekarang disuruh masuk rumah, bahkan dimasuk kamar pun tidak aman. Karena apa? Masuk melalui sesuatu yang lain. Internet, smartphone, dan lain sebagainya. Sekarang ini begitu kompleks. Dan sekarang menurut survei anak-anak menjauhi gereja apa? Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tetapi karena mereka melihat, ya kan, orang tuanya di gereja begitu saleh, ya kan. Tapi begitu sampai rumah mulutnya nggak bisa di rem apa yang harus dibicarakan. Dan satu hal yang perlu kita tahu sebagai orang tua, Gen Z dan Gen Alpha itu sangat sensitif dengan kepalsuan. Itu menurut survei adalah seperti itu. Jadi ketika dia melihat sesuatu misalnya pendeta, dia ngomong apa, dilakukan apa, dia pasti akan meninggalkan gereja itu. Ketika dia sudah meninggalkan gereja, dia masuk gereja lain, ditemui hal yang sama, akhirnya dia tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap gereja. Ya. Ketika orang tua berkata apa, dilakukan apa, itu kan jangan bohong. Waktu ada telepon, bilangin papa jangan dada. Nah, kan? Udah diajarin. Nah, pasti anak-anak sekarang sudah mulai protes. Kalau dulu enggak, kita karena apa saya enggak, mungkin taat-taat bego kali ya, dibilang apa aja nurut aja dulu. Tapi ini adalah fenomena zaman sekarang yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Anak-anak sekarang, terutama yang Gen Alpha, itu melihat hal tersebut. Ya. Jadi karena itu keluarga pun perlu adanya komitmen sehingga mau terlihat apa adanya di depan anak-anak. Keluarga tidak cukup dibangun oleh uang, walaupun uang penting. Rumah bagus, saya rasa layak. Dan itu juga perlu. Tetapi yang paling perlu adalah Roh Kudus. Keluarga dibangun oleh kasih, pengampunan, kejujuran, kesabaran. Semua itu bukan sekedar teknik komunikasi. Semua itu adalah buah. Kalau itu hanya teknik komunikasi, beberapa waktu yang lalu dalam doa puasa saya mengatakan, itu akan membuat kita capek. Dan ketika akhirnya keluar, apa yang ada dalam diri kita sebenarnya itulah yang keluar. Nehemia menyebut roh Tuhan sebagai roh yang baik untuk mengajar. Mari kita baca dalam Nehemia 9 ayat 20. Nehemia 9 ayat yang ke-20, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu
tidak kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Jadi di sini adalah konteksnya adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam gurun pasir. Tuhan memelihara. Pertama, roh yang baik mengajar. Tuhan selain juga memberikan mana, artinya keperluan kita makan sehari-hari dari mulut ya, juga memberikan air, tetapi jangan lupa kita juga membutuhkan roh. Dan itulah yang juga mengajarkan kita dalam konteks sekarang ini bahwa kita ada dalam gurun zaman yang begitu banyak tantangan untuk kita. Tuhan tetap hadir di dalam roh Tuhan. Dia akan memelihara kita. Kita nggak bisa pungkiri dengan apa yang terjadi di depan kita, baik itu dalam keluarga kita. Angka saya yang tampilkan angka-angka perceraian, pertikaian, dan gereja tidak bisa tutup mata. Dan juga tidak bisa menyederhanakan permasalahan ya. Kadang-kadang kan banyak pendeta juga bilang terlalu menyederhanakan ketika itu terjadi, ya kamu kurang beriman sih, kamu kurang kasih. Ya kan? Padahal misalnya istrinya udah dipukulin gitu kan, gimana kurang kasih gitu kan. Kalau dia juga nggak nangis-nangis dan marah-marah gitu kan. Nah, gereja sekarang ini jauh lebih kompleks untuk menghadapi masalah tersebut. Tidak seperti zaman dulu. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita juga pelajari di dalam gereja, baru harus bisa mengerti ya, untuk bagaimana sebetulnya keadaan kejadian itu sebenarnya. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran dan roh penghibur. Ia menuntun kita kepada pemulihan, bukan sekedar penampilan yang rapi. Ada keadaan juga yang membutuhkan konseling, mediasi, dan lain sebagainya. Namun di banyak rumah pemulihan bisa dimulai dari langkah-langkah yang sederhana yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, yaitu satu kalimat yang lembut dapat menjadi pintu, atau permintaan maaf, ya, atau doa yang bersama-sama. Dan itu hal yang sekarang juga saya melihat agak sulit terjadi, terutama di kota-kota besar. Bayangkan ketika bapak dan ibunya bekerja, berangkat dari rumah udah jam 6 karena harus berangkat dari rumah ke tempat kerja itu jam 6 supaya bisa sampai jam 7 atau jam setengah 8. Setelah itu pulang sampai jam 9 anak-anak sudah tidur. Saya waktu kemarin bicara di depan keponakan saya, waktu itu 7 bulan, saya bilang, saya mengalami di mana setiap hari paling tidak ada makan malam sama-sama. Tapi sekarang itu sangat mahal itu terjadi. Dan bagaimana itu kita bisa harus mensiasatinya. Sentuhan itu bukan melalui gawai, bukan kadang melalui telepon. Ini kita sudah ada suatu dekadensi pendekatan ya. Bayangkan. Dulu sering kata yang paling enak kita dengar itu satu pelukan lebih dari 1000 kata. Ya kan? Sekarang orang gak perlu lagi. Bukan itu menjadi. Nah, tetapi itu adalah kebenaran. Makanya kenapa harus tetap ada di dalam keluarga pertemuan. Harus tetap ada di gereja pertemuan, bukan hanya online. Karena pertemuan secara fisik itu sangat berarti. Kita sudah dibutakan dengan keadaan. Sehingga kita harus juga mulai kembali. Orang-orang yang sudah merasa nyaman online, kembalilah bersama-sama. Bersalaman itu membuat arti yang berbeda. Menepuk bahu itu membuat arti yang berbeda. Ya, daripada hanya sekedar halo. Ya kan, bagaimana kabar? Jempol kita main, ya kan, gimana kabarmu? Dijawab lagi pakai jempol. Orangnya nggak ketahuan. Ya. Itu sebetulnya sangat menyakitkan. Dan itulah yang diinginkan oleh setan, bukan diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menginginkan persekutuan. Jangan ganti persekutuan dengan hal-hal yang kita anggap itu persekutuan. Itu namanya pembenaran dari kebenaran yang salah. Ya. Jadi klik. Jadi generasi juga memikirkan pada Yoel ini, ya. Saya sangat senang bahwa kita serius menangani anak-anak sekolah minggu. Kok udah sampai sini sebelumnya?
Ah ya, oh ya, ini berarti. Sorry, sorry Nayal. Yang tadi apa? Oke, oke. Ya udah, ya. Generasi muda bukan gangguan bagi gereja, apalagi anak-anak. Mereka rewel. Justru itu kesenangan kita sebagai orang tua loh. Saya kadang-kadang suka rindu gimana anak-anak nangis. Waktu cucu nangis saya senang. Waktu keponakan, anak keponakan nangis saya senang. Malah saya bikin nangis lagi gitu. Sampai mamanya marah-marah. Gereja yang sehat adalah bukan gereja yang satu generasi mendominasi, tapi gereja yang dimana generasi saling memberkati. Para orang tua jangan hanya mewariskan harta, aset ya. Iman, saya tidak mengatakan akan lebih bagus warisan iman, warisan aset. Ya. Imannya besar, asetnya besar. Ya. Itu lebih bagus. Nah, kita sampai ke penutup, masuk ke ya ini. Kita baca dalam Hagai, di sini Hagai 5, Hagai 6 dibaca Hagai 6. Ya. Nah, Hagai 2 ayat yang ke-6. Hagai 2 ayat 6. Hagai 2 ayat yang ke-6. Ya ini kelima. Hagai 2 ayat 5 yang di ini. Ya, ya. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengahmu, janganlah takut. Jadi inilah ketika mereka ingin membangun bait Allah ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kalah dari Babel, bangsa Israel ingin membangun lagi di abad 520 sebelum Masehi. Ingin membangun kembali dalam keadaan yang sebetulnya enggak mudah. Mereka melihat keterbatasan, mereka melihat masa lalu. Terlebih mereka begini, kita tuh suka membanggakan masa lalu yang gemilang. Ya kan? Dan itu selalu dibanggakan. Saya enggak menyalahkan itu, tapi jangan itu menjadi standar di dalam pemikiran kita. Ya. Kita harus juga bisa menghadapi realitas apa yang kita sudah lewati. Ketika kita hanya membayangkan masa lalu, kita hidup di luar realitas yang ada dan itu membuat stres. Ya. Jadi ini pun mereka seperti itu. Nah, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Perhatikan Tuhan tidak berkata semua fasilitas sudah dilengkapi, jangan takut. Tetapi dia berkata, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Saya percaya dan ikrarkan dalam hati Bapak Ibu sekalian, ketika ada roh Tuhan, kamu siap melakukan apa saja, membangun apa saja. Baik rumah-rumah kecil, serius. Ya, kalau belum bisa bangun rumah, tenang dulu. Tapi rohmu pasti akan memberikan itu. Ya, dan satu hal, ya, ketika kita memilih Roh Kudus, PD-nya pasti lebih. Mau ngapain aja, ya kan? Mau ngomong sama siapapun, PD-nya pasti lebih. Ketika kita menyadari bahwa Roh itu ada dalam diri kita, ya, makanya itu saya tegaskan kembali. Alami kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga kita merasakan keberadaan Tuhan untuk melakukan, karena Tuhan berada sama-sama dan kita lebih berani. Kita juga ketika kita menyadari ada Tuhan di sebelah kita, ya, kita juga bilang, ya Tuhan, saya nggak mau melakukan hal yang kamu tidak inginkan. Beberapa waktu yang lalu juga ya ini diskusi di sana lah di Komal. Ya anak-anak yang para murtadin itu nanti bisa ditanyakan juga. Ya memang ada di Komal ketemulah ada yang cantik gitu kan. Kemudian mulailah itu bertiga ini kan si Res sama Ican ngetes Sandi. Ngetes Sandi nyodor-nyodorin lah untuk melakukan bukan hanya pacaran, melakukan hal. Tapi apa yang dikatakan Sandi, Papi Yesus ada di sebelah saya. Betul. Dan itu yang terjadi. Langsung Ican dan Wahidian bilang, angkat jempol, luar biasa. Dan saya bilang, itu jangan hilang. Karena dengan itu kamu bisa melangkah dimanapun. Ya. Badai apapun kamu bisa atasi. Jadi itulah penghiburan terbesar kita ketika kita menghadapi apapun
Kita tidak menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri karena ada roh Allah bersama-sama dengan gereja. Gereja kita pun seperti itu. Berulang kali saya mendengarkan kalau engkau Tuhan sudah menyelesaikan yang lalu-lalu, engkau juga akan menyelesaikannya sekarang. Termasuk itu sewa. Artinya apa? Suatu iman yang mengatakan engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, itu. Jadi kita nggak perlu cemas. Memang kadang-kadang ada dak-dikduk lah. Udah mepet nih Tuhan gitu kan. Apalagi sekarang nih tinggal 2 bulan lagi ya. Jadi semangat kita adalah semangat ketika kita merasakan Tuhan hadir. Ketika kita menggantungkan sama Tuhan, Tuhan tetap. Dia tidak pernah berubah. Manusia kita gantungkan, dia bisa naik, bisa turun. Ya. Waktu kita menggantungkan ke seorang pejabat, tiba-tiba dia turun karena korupsi, terus kemana kita menggantungkan diri kita. Ya. Jadi gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita manusia bisa berubah. Tekad begitu hari Minggu pulang, luar biasa. Sampai rumah, dalam perjalanan, ketemu mobil, pepet-pepetan, kata-kata kotor mulai keluar. Itu biasa. Jadi tantangan zaman semakin besar, kuasa jauh Roh Kudus saya katakan jauh lebih besar. Kita mudah lelah ketika kita tanpa Roh Kudus. Pengalaman pelayanan kita tidak menyenangkan, menjadi suatu hal yang bukan hanya rutin, tetapi sesuatu yang kita rasa sebagai beban ke dalam kehidupan kita. Tapi ketika ada Roh Kudus, ya itu menjadi sesuatu yang memberikan kita sukacita. Bika tadi ngomong, waktu ada seseorang yang percaya, dia bergembira. Dia bergembira bukan karena dia berhasil, dia bergembira karena orang itu diselamatkan. Dia bergembira karena apa? Apa yang dia rasakan dirasakan juga oleh orang tersebut. Sewaktu kita mengatakan bahwa rumah makan ini enak, berkali-kali saya katakan, dan ketika kawan kita masuk ke restoran itu dan mengatakan emang benar enak, nah itulah kesukacita kita, ya kan? Nah itu yang membawa kita dengan cara berpikir kita ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus orang terluka dapat belajar mengampuni. Dengan Roh Kudus keluarga yang dingin dapat dihangatkan. Dengan Roh Kudus generasi muda dapat melihat masa depan dalam terang Tuhan. Bapak dan Ibu, dari atas tidak selalu membuat hidup menjadi mudah, tetapi membuat kita tidak sendirian. Kuasa dari atas tidak selalu menghapus badai, tetapi memberi jangkar. Kuasa dari atas tidak selalu mengubah kalender masalah, tetapi mengubah hati yang menghadapinya. Saya senang kata-kata ini. Tidak mengubah kalender masalah. Jadi Senin masalahnya ini, Selasa masalahnya ini. Tetapi ketika hati kita berubah, menghadapinya lebih enak. Ya kan, kita sudah tahu bahwa ada Tuhan bersama-sama kita. Murid-murid dalam kisah para rasul tidak menjadi saksi karena dunia begitu ramah kepada mereka. Mereka menjadi saksi karena Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi pertanyaan penutup, apakah zaman ini berat? Pasti jawabannya ya. Pertanyaan yang lain adalah, apakah kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari untuk menghadapi zaman ini? Kalau ya, jawabannya berdoa setiap hari. Di awal dalam kehidupan kita, buka mata, minta dipenuhi Roh Kudus. Dalam setiap perjalanan, ya waktu mau ketemu sama klien, mau ketemu sama customer, minta dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Satu saat bisa lengah. Ya. Mari kita datang dengan Tuhan dengan sederhana. Kita bisa berkata, Roh Kudus, saya membutuhkanmu. Saya lelah dengan ketakutan. Saya lelah dengan dikuasai oleh yang namanya touchscreen. Saya lelah kompromi. Karena kadang ketika kita mengikut Tuhan, kompromi itu jadi melelahkan. Waktu kita tidak mengikut Tuhan, kompromi itu memang tidak melelahkan rasanya. Tapi akhirnya jadi jebakan. Ya. Jadi di dalam menutup ini, yang pasti adalah dunia boleh takut, tapi Roh Kudus memberikan ketenangan. Dunia menarik perhatian, Roh Kudus mengembalikan fokus kita sehingga kita tidak masuk ke dalam cetakan dunia. Dan dunia menormalisasi dosa. Roh Kudus kembali mengingatkan dosa adalah dosa. Jadi enggak ada yang namanya dosa ditipis-tipisin itu enggak ada. Dosa ya dosa ya. Dunia memecah keluarga, Roh Kudus memulihkan generasi. Tantangan di bawah hanya bisa dihadapi dengan kuasa di atas. Amin.